Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fitri Anggraini. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tips stoikisme untuk hidup tenang dan bahagia. Apakah pernah merasa pikiran Anda terlalu dipenuhi dengan kekhawatiran dan perasaan cemas yang sulit dikendalikan? Menurut ajaran Stoikisme, kunci untuk menemukan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengubah cara kita berpikir tentang masalah. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan seperti reaksi dan tindakan kita sendiri, sementara melepaskan perhatian dari hal-hal yang di luar kita kendalikan seperti pendapat orang lain atau hasil yang belum pasti. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat belajar untuk menghadapi tantangan dengan lebih tenang. Dan mari kita eksplorasi lebih dalam bagaimana filosofi kuno ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi stres dan mencapai keseimbangan pikiran. Yang pertama yaitu fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak kita kendalikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti mengarahkan perhatian dan energi kita pada pikiran, tindakan, dan reaksi kita sendiri, daripada terjebak dalam kekhawatiran tentang hal-hal di luar kendali kita seperti cuaca atau pendapat orang lain. Misalnya, jika Anda merasa cemas tentang bagaimana orang lain menilai pekerjaan Anda, ingatlah bahwa Anda tidak bisa mengontrol pikiran mereka. Sebaliknya, fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan, bekerja sebaik mungkin, tetap profesional, dan terus belajar serta berkembang dengan menerima bahwa ada banyak hal di luar ini yang tidak bisa diubah. Kita dapat mengurangi kecemasan dan stres dan hidup yang lebih tenang dan fokus pada. Yang kedua yaitu latihan kesadaran diri. Latihan kesadaran diri dalam Stoikisme melibatkan mengamati pikiran dan perasaan kita tanpa menghakimi dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti menyadari apa yang kita pikirkan dan rasakan pada saat ini tanpa terlalu terikat pada emosi atau reaksi negatif. Misalnya, ketika merasa marah atau cemas, kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, mengapa kita merasa seperti itu? Lalu mengamati perasaan tersebut tanpa berusaha melawannya atau tenggelam di dalamnya. Dengan cara ini, kita belajar untuk mengenali pola pikir dan emosi kita, serta memahami bahwa kita punya kendali bagaimana kita menanggapinya. Praktik ini membantu kita untuk tetap tenang dan membuat keputusan yang lebih bijaksana, tanpa terbawa oleh reaksi impulsif atau berlebihan. Ketiga, latihan ketabahan. Latihan ketabahan dalam Stoikisme berarti menghadapi kesulitan dengan sikap tegar dan menerima apa adanya dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa diterapkan dengan tidak menyerah ketika menghadapi tantangan atau kegagalan. Misalnya, jika Anda gagal dalam suatu proyek atau mengalami kesulitan di tempat kerja, alih-alih merasa putus asa atau marah, Anda bisa melihat bagaimana kesempatan untuk belajar dan berkembang. Tetap tenang, evaluasi apa yang bisa diperbaiki, dan terus maju tanpa mengeluh atau meratapi nasib. Dengan menerima kenyataan bahwa kesulitan adalah bagian dari hidup dan memilih untuk tetap kuat, dan Anda bisa menjalani hidup dengan lebih baik dan penuh keberanian. 4. Merenungkan nilai-nilai hidup. Merenungkan nilai-nilai hidup dalam Stoikisme berarti meluangkan waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar penting dan bermakna bagi Anda dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa dilakukan dengan menulis jurnal atau sekedar berpikir tentang nilai-nilai yang Anda hargai seperti kejujuran, keberanian, atau kebaikan. Misalnya, setiap pagi atau malam, luangkan beberapa menit untuk memikirkan bagaimana Anda bisa menerapkan nilai-nilai ini dalam tindakan sehari-hari. Saat menghadapi keputusan atau tantangan, tanyakan pada diri sendiri, apakah pilihan Anda sesuai dengan nilai-nilai tersebut? Dengan terus merenungkan dan mempraktikkan nilai-nilai ini, Anda dapat hidup lebih selaras dengan prinsip-prinsip yang Anda yakini, membuat keputusan yang lebih bijaksana, dan merasa lebih puas serta bermakna dalam kehidupan Anda. Kelima, mempraktikkan disiplin diri.
Mempraktikkan disiplin diri dalam stoikisme berarti mengembangkan kebiasaan yang sehat dan teratur untuk mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa dilakukan dengan membuat dan mengikuti rutinitas yang baik, seperti bangun dan tidur pada jam yang sama setiap hari, menjaga kebersihan diri, berolahraga, serta teratur dan makan makanan yang sehat. Misalnya, tetapkan tujuan harian kecil yang bisa dicapai, seperti membaca selama 30 menit, meditasi, atau menulis jurnal. Disiplin diri juga berarti mengatakan tidak atau hal-hal yang tidak bermanfaat seperti menunda pekerjaan atau menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial. Dengan mempraktikkan disiplin diri, Anda akan lebih mampu mengendalikan diri, mencapai tujuan dengan lebih efektif, dan merasa lebih puas serta seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa hidup itu sementara. Kesadaran akan kematian membantu kita untuk lebih menghargai setiap momen dan fokus pada apa yang benar-benar penting, sehingga mengurangi kekhawatiran yang berlebihan. Latihan mental dengan membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Dengan cara ini, kita bisa mempersiapkan diri secara mental dan mengurangi ketakutan akan hal-hal yang tidak diketahui. Menghargai apa yang kita miliki dan bersyukur atas hal-hal yang baik dalam hidup kita. Ini membantu mengalihkan fokus dari pikiran negatif dan kekhawatiran. Sadarilah bahwa pikiran kita hanyalah interpretasi dan bukan kenyataan. Memahami ini membantu kita untuk tidak terlalu terikat pada pikiran negatif atau kekhawatiran. Mari kurangi mengeluh bahkan ke diri sendiri.